jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas kebahagiaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Malam hari ini saya lanjutkan pada pembahasan hal-hal yang sebaiknya kita sedang sholat. Kalau hal tersebut tidak terlaksana dengan sengaja di saat sholat, maka yang berkonsekuensi mengurangi pahala sholat kita, tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Kalau pembatal sholat, bapak ibu sudah tahan. Kita sholat tak boleh makan, tak boleh minum, sholat tak boleh ngobrol, tak boleh berhadap. Kita batal sholat. Tapi ada beberapa hal yang dilarang. Tapi kalau digawe itu tidak batal sholat kita, hanya saja berkonsekuensi mengurangi pahala sholat kita. Langsung saja, di sini banyak beberapa poin karena waktu kita singkat, jadi saya percepat saja poin pertama. Kalau kita sedang sholat, mau jadi imam, mau sholat fardu atau sholat sunnah, hanya sholat akan terjadi. Kata para ulama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Iya. Jadi apa maksud dari hadis ini? Para ulama menjelaskan kalau kita sholat masuk atau tertutup makruh, tak batal sholatnya, tapi makruh karena perbuatan ini dikenal oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang benar yang mana? Yang benar itu ketika anda sholat hadapkan kedua mata anda ke tempat sujud. Lewat kata pena. Paham? Kita sholat hadapkan pandangan ke tempat sujud. Kecuali Setiap Rabu di ketika anda RDRS sholat ada satu berhadapan surat yang langsung ditulis dengan menulis pilihan yang dibaca posisi, motor, dan lainnya. Dan podcast original Spotify di RDRS secara gratis atau download untuk kalau kita sholat di hadapan Ka'bah, maka yang sunnah mata lurus menghadap ke arah Ka'bah. Dengan Bukan Spotify ke Premium, tapi dengerin lurus musik tanpa menghadap iklan ke yang arah bikin party tetap Ka'bah. seru, bahkan Apa offline. sebab? Nikmati 3 bulan cuma Rp59.900, bisa batal kapan aja. Ketuk banner buat info lebih lanjut. Yang pernah ke kanan itu, beda kita sholat di pelataran Ka'bah, langsung menghadap ke arah Ka'bah, sholat atau menghadap ke arah Ka'bah. Kadang-kadang imamnya baru takbir saja, lalu kita melok takbir dan imam sholat itu. Ini sholat di depan Ka'bah. Selama ini sholat kita menghadap pondok di depan Ka'bah. Sholat di depan Ka'bah. Ada yang seorang ulama mengajarkan kecuali kalau umrah atau haji berada di depan Ka'bah, anda boleh sholat mata menghadap lurus ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita sholat di Masjid At-Taubah, berapa jaraknya ke Ka'bah? Ingat ke Ka'bah? Tidak kan? Paling gambar ada gambar Ka'bah. Satu masjid di depan imamnya ada foto gambar Ka'bah. Bukan Ka'bah yang kecil. Itu namanya Ka'bah luar. Kalau kita jauh tidak bisa melihat Ka'bah, maka yang sunnah hadapkan pandangan ke tempat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isharatu bil-yadaini salah. Gerak-gerakkan telapak tangan ketika mengucapkan salam. Banyak melihat bapak-bapak di luar sana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak yang model macam ini?
salah bergerak. Ini makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena dalam satu riwayat dari Nabi Samurah radhiyallahu anhu bersabda, kata beliau, apa sebab tangan orang yang seperti itu seperti sifat ekor binatang liar. Kalau Nabi mengatakan, innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqul assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum. Ketika kita mengikuti salat dalam letakkan tangan di atas pahanya dari arah ke depan dan ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah tanpa menggerakkan telapak diriwayatkan oleh kita. Dan hadis inilah para ulama berkelas kalau ada orang yang seperti itu dia sudah melakukan kemakruhan di dalam sholat, dia mengurangi pahala sholat. Tapi kalau dia masih ngotot seperti itu, maka tidak sampai batal, sholatnya tetap sah. Hanya saja kalau ada orang melakukan kemakruhan, itu bisa berkonsekuensi mengurangi pahala. Kemudian ketiga, jangan makanan dan siapkan. Tidak boleh. Makruh sholat kita. Kalau di rumah kita lah siap pindang pagi, sudah siap lontong balado, sudah siap nasi rendang. Lalu sholat, maka makruh kita sholat dulu. Harusnya makan dulu baru sholat. Dari mana buktinya? Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam yakul akhlaqu wa ummatu halatu fabda'u bil 'asha." Kalau hidangan makanan sudah siap, sudah diletakkan di atas meja, beriringan dengan iqamat sholat berkumandang, qomat sudah berkumandang, fabda'u bil 'asha, mulailah makan terlebih dahulu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Belum selesai Bapak. Ya, baik. Belum selesai Bapak. Belum selesai. Oh, atas belajar itu dulu dari masyarakat kita. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ibunda Aisyah. Asalnya makruh kita sholat ketika hidangan makanan sudah disiapkan. Lalu para ulama memberi aturan dari hadis ini. Boleh kita makan dulu dari sholat ketika memenuhi syarat. Syarat yang pertama, memang orang itu dalam kondisi benar-benar lapar. Lapar dia, perutnya kosong. Bunyinya sudah nyiapkan nasi pindang. Pindang itu pindang. Lemak kan? Sampai komat azan zuhur, komat sholat zuhur. Itu dalam keadaan lapar, maka Nabi perintahkan makan dulu baru kita sholat. Apa sebabnya? Atau dulu kita kira yang kita ketika Anda sholat di saat perut dalam kondisi lapar,
sudah siap sholat kaget dimakan kucing, hai kaget pinggang itu karena kita lapar. Jadi kalau mau kosong perut, dahulukan makan, baru setelah itu kan makan. Tapi bagi mereka yang sudah lapar, mereka tidak perlu lapar, dia tahan. Maka proses yang pertama, sholat dulu, baru setelah itu makan. Paham? Satu. Yang kedua, waktu sholatnya masih panjang, pertanyaan beliau tadi. Disyaratkan para ulama, waktu sholat yang tersisa masih panjang. Contoh tadi zuhur. Ketika azan zuhur berkumandang, lalu setelah itu sholat, kebetulan dia lapar. Istrinya sudah siapkan nasi padang tomatnya. Maka dia makan dulu baru sholat. Makan paling lama 15 menit. Sedangkan zuhur ada ketika asar. Asar hari ini tiba lewat 15 menit. Padahal jam 11.58. Selesai makan 12:04. Panjang waktu untuk sholat zuhur. Tapi kalau waktu sholat mepet pagi, kita balik pegawai dari kantor 10 menit lagi azan maghrib. Saya ulangi, 10 menit lagi azan maghrib. Sampai di rumah belum maghrib. Tapi 10 menit lagi azan maghrib. Ini yang kesekian. Atau tujuan kita niat ke modal dulu. Mana yang kita pilih? Sholat dulu atau makan dulu? Maka sepakat ulama sholat dulu baru makan. Apa cepat? Karena waktu sholat tinggal 10 menit lagi. Kalau kita makan modal dulu, makan dulu tahu-tahu azan tidak, maka kita berdosa. Apa cepat? Karena kita menunda sholat yang mana sholat itu wajib hukumnya sampai keluar dari waktu. Nah, jadi kalau waktu sholat mepet, seperti pertanyaan beliau tadi, tinggal 10 menit lagi masuk azan isya, kita belum maghrib, maka dahulukan sholat maghrib dulu, baru setelah itu makan model bentuk. Paham kira-kira? Tapi kalau waktu sholatnya masih panjang, jika dia benar-benar lapar, maka dia boleh untuk mendahulukan makan, baru setelah itu sholat, sesuai sabda yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak menjadi kebiasaan. Setiap waktu menyebut yang kita niat ketiga. Pada sholat asar niat berdoa. Ketika nak komat sholat maghrib, modal bentuk keluar. Ini mengajari yang ini. Kalau sesekali ditoleransi oleh para ulama, tapi tidak menjadi kebiasaan. Paham kira-kira ya? Jadi boleh orang makan dulu baru setelah itu sholat, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku. Saya ulangi, yang pertama memang dia dalam kondisi lapar, dan yang kedua waktu sholatnya masih panjang, dan yang ketiga bukan menjadi satu kebiasaan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan beliau tadi, kalau waktu sholatnya panjang, maka baru sholat baru makan. Tapi kalau waktu sholatnya panjang, boleh dilakukan dulu baru sholat. Dengan syarat tambahan dari kami. Lalu waktu sholatnya masih panjang, setelah kita makan, hendaknya segera tunaikan sholat. Jangan ditunda lagi. Karena ukurnya itu karena makan. Ini ada orang habis makan pindang 20 menit dulu kita yang keempat, as-salatu ma'a mudafa'atil asbabain. Makruh sholat
kalau kita sholat dalam kondisi nahan dua hal yang menentukan. Nahan kemih, tahu kemih, atau nahan BAB, termasuk nahan kentut makruh hukum. Saya sampaikan dulu dari Ibunda Aisyah. Rato-rato hadisnya dari Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah untuk kamar dengan Nabi Muhammad kebiasaan Nabi. Jadi Ibunda Aisyah belajar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu beliau. Nah, dari hadis ini sama. Kalau seseorang sebelum sholat, jadi bawah ini, sebelum sholat tidak ada rasa nak diadili. Lah mulai rasa itu, maka sunaikan dulu hajatnya, baru dia pulang wuduknya, lalu setelah itu dia sholat. Makruh. Kalau misalkan dia sengaja, sudahlah sholat kelas. Maka dia boleh sholat dulu. Biasanya alasannya karena malas pulang wuduk. Kadang-kadang tak itu. Dia nak diadil, nak kencing, dia paham, dia tak bersalah. Salat seperti ini makruh. Mengapa dimakruhkan para ulama? Dan dilarang oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat nahan kencing, yang sholat nahan kencing, nahan kencing, yang hilang 100% ke atas wuduk sholat. Itulah bapak masih aktif, kemudian bapak tahan sholat. Allah Akbar. Yang kedua sholat nak bersyukur tadi. Apa nak bersyukur? Tak mana ini. Dia tak duduk karena pikirannya bahkan kepada bacaan sholatnya. Tapi dia berpikir mana supaya barang tidak lebih. Bahasa kita mana supaya tidak lebih. Dia tahan. Dia tidak akan duduk sholat. Itulah kalau nahan yang terutama ketika duduk. Imam tutup lama mulai waduh itu tutup berapa? Kalau tutup bokong kita di pulsa teruskan tutup tidak diatas tidak jika Anda memulai sholat sudah dalam kondisi menahan buang air, yang patut dilakukan adalah sedangkan dulu hajat, kurang mulai wuduk, dan kita sholat dalam kondisi tidak lega, orang tidak ada lagi pikiran untuk kencing atau BAB. Paham? Tapi berbeda hukumnya. Sebelum sholat kita Allahu Akbar, baca Fatihah, ayat pendek, rukuk, sujud, kemudian tegak lagi rakaat kedua, tak pasti merasa apa-apa. Ketika duduk pada awal, terus bergejolak. Banyak juga makan bulat setiap hari. Mulai terasa mulut. Lalu ingin buang air besar. Dan merasa ini muncul di tengah-tengah sholat, bukan dari awal sholat. Kalau tadi sebelum sholat tidak muncul, itu yang makruh. Ini sebelum sholat tidak ada terasa. Kemudian di tengah-tengah sholat, di tengah perjalanan sholat, mulai ada rasa nak kencing, nak kentut, ataupun buang air besar. Kalau makruhnya seperti itu, berbeda hukum. Kalau berlaku adalah wajib taat semampunya dan selesaikan sholat kita. Kalau munculnya di tengah-tengah sholat, wajib ditahan. Tapi kalau tidak tertahan lagi, Pak, apalagi yang mencuri, batal sholat. Batal. Karena wudhu sudah batal, barang telah mati. Tapi kalau masih mampu Anda tahan, walaupun ditahan,
selesaikan sholat Anda, lalu setelah sholat Anda diperkenankan menurunkan ajar dan sholat Anda tidak berkurang sebab itu sholat tanpa bid'ah. Tapi kalau dari awal sudah ada mulai pandai-pandai oleh apa dikalikan api-api itu sengaja ditahan, lalu kita sholat dalam kondisi bernama buang air mani. Inilah dimaksudkan oleh Sayyid Hadis di dalam kitab Kitab yang dimaksudkan. Apa sebab? Karena kita merusak daripada konsentrasi Anda. Paham kira-kira? Insya ini baru 4 atau 5. 4. Ini masih banyak. Tapi ini sudah jam 7. Azan kita 7 lewat. 9 sampai di sini saja. Saya buka pertanyaan jawab. Saya yakin banyak yang akan bertanya. Silakan Pak Haji akan bertanya, Bu Haji akan bertanya seputar seremoni. Walhamdulillah. Ibu akan dari belakang kita. Baik, paham. Itu baik. Lalu nak dijawab, silakan. Pertanyaan pertama, kita sholat berjamaah, yang di sebelah kita mampu sholat. Yang kedua, kita lagi sholat, lagi lemak-lemak, nak bacaan kita, yang sebelah ni muat, kayaknya macam hati. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi, pertama nasihat kami peneluang yang mampu keretnya, peneluang yang hawa dulu. Ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, baru makan jengkol dan duduk bawang itu disebut al-masal. Maka jangan bersatu bersatu kerana aroma itu para malaikat sebagaimana manusia anak cucu Adam yang terganggu dengan aroma itu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Disebutkan di bawah, tapi kata para ulama berkuasa semua yang menyebabkan perubahan aroma manusia menjadi kurang sedap atau tidak sedap, maka menjadi alasan orang itu makan seperti satu mulutnya dibersihkan terlebih dahulu. Lihat, tapi itu urusan mulut. Jadi kalau makan dari habis makan durian, biasanya kalau terus, itu kan balik. Tak lepas makan durian itu kalau dia terus. Apalagi habis makan petis, maka jangan dekati tempat sholat waktu dia bersiwak terlebih dahulu. Makanya kita tadi mandi, saya mandi sebelum ini, tak gigi, tak gigi, tak gigi itu bukan nak sholat terus. Nak sholat ke masjid juga sunnah bersiwak. Karena disebutkan kalau mulut kita bau, jangan ke manusia, malaikat saja terganggu dengan aroma mulut tersebut. Nah, ini nasihat khusus waktu tadi.
Jadi kalau bisa mulut kita bau, kita gigi atau bersilah. Kalau badan kita mampu, mandi dulu. Bersih dengan pakaian yang lain. Kalau masih mampu, pakai deodoran. Sudah meminimalisir aroma yang kurang sedap yang keluar dari tubuh kita. Yakinlah tubuh Bapak, kalau kita lagi khusyuk sholat, lagi lemak iman bacaannya yang bagus, tahu-tahu yang sebelah ketika mengucapkan amin yang paling besar, lihat semua pulang. Habis makan betul, habis wudhu, waduh, makan betul, itu dah besar. Kita harus terganggu dan untuk yang harus kita lakukan adalah bersabar. Lihat bagi kita. Apabila dia pertama ujian di tengah kondisi yang tidak enak, mampu mungkin tidak lepas. Saya pernah waktu sebelah habis makan tempe mungkin habis hirup di kotak dia ketawa tidak ditutup aromanya terlalu sehingga mengganggu. Sehingga kami besok-besok dan menjaga untuk butuh walau terganggu tapi berusaha untuk kembali betul.